Shalom semuanya, kita kembali lagi di Love Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang untungnya punya pacar yang cinta Tuhan. Ini untuk bagi kalian yang perempuan ingin mencari laki-laki yang cinta Tuhan ya. Nah, ini ada tolak ukurnya. Mari kita buka langsung saja di Ratapan 3 ayatnya yang ke-27 sampai seterusnya ya. Dimana saya berhenti, di situ kita akan bahas ya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Nah, tipe yang pertama yang bisa kita ambil kalau kita ingin mencari laki-laki yang oke ya, adalah baik bagi seorang pria yang memikul kuk pada masa mudanya. Ini adalah tipe orang laki-laki yang mau bekerja keras dan cerdas. Kenapa tidak hanya bekerja keras doang? Karena kalau kalian mencari, apalagi nih yang laki-laki juga ya, ini termasuk untuk kalian dan juga untuk saya juga, kita itu tidak hanya bekerja dengan keras saja, tapi kita juga harus cerdas. Artinya kita harus bisa mengelola apa yang Tuhan berikan di dalam kita. Jadi yang saya maksudkan adalah bukan hanya kita cari kerja. Wah, pokoknya hampir 20 jam kita bekerja. Pasti mati. Jadi makanya kita perlu sekali, apalagi yang laki-laki, perlu yang namanya bekerja, kerja dan cerdas. Artinya dia bisa mengelola. Dia bisa tahu kapan waktunya dia berhenti bekerja, kapan waktunya dia meluangkan waktu untuk keluarga, kapan dia meluangkan waktu untuk pasangannya, kapan dia waktu untuk Tuhan. Itu harus ada gitu loh. Bukan berarti kaku, bukan berarti jam segini saya harus ketemu nih, jam segini harus begini, bukan begitu. Tapi dia bisa lebih fleksibel. Dia tahu prioritas lah intinya. Nah, jadi tipe yang pertama adalah dia tahu prioritas. Lalu selanjutnya adalah biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Dia tidak selalu mengeluh. Dia tahu misalnya nih, dia tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang kurang mapan misalnya. Dia bukan terlahir dari orang kaya. Tapi dia tidak hanya mengeluh, dia nggak mau mengeluh. Dia memilih untuk mencari cara bagaimana supaya saya bisa hidup bahagia. Karena mungkin memang Tuhan memberikan dia ujian yang seperti itu. Tapi ingatlah, setiap masalah itu, kalau itu bukan karena dosa ya, masalah itu akan membuat kita bukan hanya semakin dekat dengan Tuhan, tapi semakin kita dibawa naik sama Tuhan. Nah, banyak sekali orang berpikir kalau masalah itu Tuhan sengaja kasih dan bla 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 bla. Iya sih, tapi ingatlah, Tuhan memberikan kita masalah bukan supaya kita hanya dekat dengan Dia. Itu menurut saya sesuatu hal yang sangat basic. Harusnya kita dekat Tuhan, ada masalah atau enggak, kita harus dekat Tuhan. Nah, tapi yang dimasukkan di sini adalah biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, artinya ketika dia susah, ketika dia sedang menghadapi masalah, dia bisa tegar. Makanya kamu yang perempuan kalau punya tipe laki-laki yang seperti ini, please juga untuk bisa care dengan dia. Karena siapa tahu dia emang lagi susah. Begitu mungkin karena dia habis dimarahin bos, atau mungkin karena dia kena PHK atau gimana. Jangan ditimpa tangga kalau dia lagi susah. Atau mungkin dia melakukan kesalahan. Ya udah, ketika dia melakukan kesalahan dan dia jatuh, jangan malah dimarahin dulu. Tapi apa? Dihibur dulu. Ngafe dulu atau pergi kemana baru setelah dia sudah pulih, dia sudah senang kembali, baru diajak ngobrol soal yang kemarin. Nah, jadi tipe yang laki-laki seperti ini adalah dimana dia tidak suka mengeluh. Jangan selalu mengeluh. Ini nggak bisa, nggak mau maju orangnya intinya gitu. Jangan sampai kena laki-laki seperti itu. Orang yang cinta Tuhan, dia pasti akan selalu mau bekerja. Bukan workaholic ya, tapi dia tahu bahwa waktu ini singkat. Hidup ini singkat, dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Itu yang harus kita lakukan, ya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Artinya, yang ketiga ini dia adalah tipe yang sabar. Laki-laki itu harus sabar. Kenapa? Apalagi kalau kita menghadapi masa-masa sekarang ya, kita perlu sekali untuk yang namanya kesabaran itu. Kenapa? Karena segala sesuatunya biasanya anak muda itu pengen instan. Hidup ini nggak bisa instan. Dekat dengan Tuhan aja. Kalau kita pengen dipakai Tuhan, itu pun ada masanya loh. Setiap orang itu ada masanya.
Makanya kita perlu sekali untuk duduk diam. Kadang-kadang kita nggak perlu melakukan apapun, kita hanya duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang Tuhan suruh kita jalan, ya kita harus jalan. Intinya dia tahu bisa menempatkan tempat di mana ia harus berada. Jadi bagi kalian, apalagi yang laki-laki, harus yang sabar. Yang ceweknya juga tetap disupport kalau dia emang lagi kerja, kalau dia emang lagi membangun bisnis, kalau dia sedang merubah sesuatu, atau dia sedang mengubah sifat, itu kita harus mendukungnya. Apalagi kalau dia adalah orang yang tidak malas, karena Kristus itu tidak malas. Makanya seperti yang tadi awal yang saya bilang, kerja keras dan cerdas. Apalagi di zaman ini kan penuh dengan namanya teknologi. Apa-apa, hampir semuanya itu sekarang pakai teknologi. Kita sebagai laki-laki jangan sampai ketinggalan. Bukan harus beli tren ini tren itu ya, tapi kita perlu belajar bagaimana cara kita bisa beradaptasi di zaman sekarang ini. Karena kalau enggak, cuma hanya bekerja keras doang tanpa adanya tujuan, ya kerjamu suatu saat akan sia-sia. Nah, tapi kalau ada laki-laki yang dia tahu mau kemana, dan dia tahu tujuan mau kemana, dia pasti tidak hanya bekerja keras, tapi dia cerdas, dia tahu dia mau kemana. Dia tahu bahwa saya harus begini, begini, dan begitu. Ibaratnya kalau dia megang pistol atau dia megang senjata, dia tidak menembak dengan sembarangan. Dia nggak menembak ke udara. Semuanya pasti mati, padahal dia menembak udara. Hanya 1-2 burung saja yang dia bisa tembak. Padahal kalau dia bisa lihat baik-baik, mungkin 1 peluru saja bisa menembak 1 atau 2 burung saja. Demikian juga hidup ini. Makanya yang pertama adalah kerja cerdas dan bekerja keras ya. Terus yang kedua apa? Jangan banyak mengeluh. Ketiga itu harus sabaran. Gak peduli sekarang banyak orang yang sekarang ini yang punya inilah, punya itulah, belum tentu itu punya dia. Dan belum tentu dia selalu punya itu. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun dia punya, tapi kalau itu atau sesuatu itu Tuhan ambil, suatu saat itu akan hilang daripadanya. Makanya kita perlu belajar dari sini ya. Karena tidak terus lama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ingatlah, setiap masalah itu ada masanya. Ada masanya kok. Termasuk juga yang laki-laki dalam Tuhan. Dia tahu bahwa masalah ini gak akan berlama-lama. Dia pasti akan bisa menikmati. Menikmati di sini bukan berarti, yeay saya dapat masalah. Bukan. Tapi dia tahu bahwa masalah ini sebentar lagi akan selesai. Dan kita juga harus tahu, masalah ini selesai, pasti ada masalah lagi yang akan datang. Makanya perlu orang yang sabar, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Menurut kebesaran kasih setianya. Yang keempat adalah tipe laki-laki yang tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Ini yang perlu kita ketahui, apalagi yang anak-anak muda, yang laki-laki. Mungkin yang laki-laki merasa ini sangat berat sekali, apalagi kalau akan menjadi kepala keluarga. Tapi kalau dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang ajaib, dia tahu bahwa firman Tuhan itu bisa menopang dia, jangan sia-siakan laki-laki seperti ini. Karena dia pasti akan naik terus dan naik. Mungkin ada saatnya dia mungkin bisa jatuh, tapi firman Tuhan sudah berjanji bahwa 7 kali orang jatuh, orang benar jatuh, tidak sampai tergeletak. Ingat lo ya, 7 kali orang benar jatuh. Orang benar itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Orang benar, sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit lagi. Itu artinya orang benar. Dia tahu dia salah, setelah dia salah, dia akan memperbaiki lagi. Dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Laki-laki seperti inilah yang harus kamu punya. Tapi mungkin kalau apa yang saya katakan mungkin itu hanya sekedar ekspektasi. Minimal mendekatkan dengan apa yang saya katakan tadi. Tidak semua laki-laki bisa seperti itu, termasuk saya. Pasti semua ada kelemahannya. Tapi setidak-tidaknya ada tolak ukurnya bahwa ini laki-laki adalah baik di hadapan Tuhan dan di hadapan saya. Mungkin di dalam keluarga juga dan di kalangannya. Amin. Mari semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang mungkin yang perempuan sedang mencari pasangannya seperti itu. Tuhan tolong dalam nama Yesus agar mereka dipersiapkan supaya nanti suatu saat ada laki-laki yang akan datang kepadanya. Dia sudah siap untuk bertumbuh bersama-sama. Dan bagi mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak sabaran atau mungkin mau instan, Tuhan tolong dalam nama Yesus berikan dia pengetahuan bahwa dia
harus mengerti bahwa segala sesuatu itu datangnya daripada Tuhan, dan Tuhanlah yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib kalau dia mau terbuka dengan dirimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.